Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alayya hikmataka wa anfa'na min khaza'ini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu peserta pengajian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama membuka pengajian ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Bapak Ibu yang rahmati Allah, bahwa pada pagi hari ini yang akan menyajikan materi yaitu Bapak Ruli Kurniawan selaku Direktur Layanan dan Promosi Basnas Republik Indonesia, yang temanya adalah Service Excellent melayani muzaki. Bagaimana kita dalam bahasa Indonesia adalah pelayanan prima kepada para muzaki. Kenapa kita harus melakukan pelayanan prima? Tentu karena kita menganggap bahwa muzaki ini adalah pemberi dana zakat. Tentu kita harus menghormati dan juga memberikan pelayanan yang baik, baik itu informasi maupun hal-hal yang berkenaan dengan perzakatan. Kita berharap dia tidak sekali saja memberikan zakatnya, dan dia akan menjadi langganan bagi kita kepada lembaga kita untuk dia memberikan zakat. Sebagai pengantar, kami persilakan kepada Bapak Ruli Kurniawan. Terima kasih kepada beliau. Dan ini dalam rangka menyambut Ramadan, kita bersiap-siap dari sekarang untuk menghadapi Ramadan, di mana dalam bahasa kita banyak sekali para jamaah, para agnia, para orang-orang yang mampu, para muzaki akan membayar zakatnya pada bulan Ramadan ini. Kami persilakan Pak Ruli untuk menyampaikannya. Terima kasih, Prof. Pak Anang, suara saya clear? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nasallimu ala rasulihil karim ba'du. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, Prof. Nadra selaku pengasuh pengajian berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Semoga Allah berkahi beliau, berikan kesehatan senantiasa kepada beliau sehingga bisa terus menemani kita bersama-sama memperjuangkan syariat zakat ini, insya Allah. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pagi ini kita semua bangun dalam kondisi yang diberkahi ya, sebagaimana doa yang disampaikan oleh Prof. Nadra tadi pagi ya. Doa pagi. Baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali di seri kedua tentang pelayanan ya Pak Ibu. Kali ini kita akan diskusi tentang service excellence atau layanan prima kepada donatur, kepada muzaki kita. Referensi utama dari materi ini adalah ISO tentunya, karena di ISO 9001 ini lebih menitik beratkan kepada service, Pak, layanan yang prima kepada stakeholders, tidak hanya kepada donatur nantinya, tapi kepada seluruh stakeholders pelayanan zakat kita. Dan nantinya juga akan ada Pak pemisahan antara eksternal customer
dan internal customer. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk sampai ke arah sana. Tentunya tidak akan selesai di 1 atau 1,5 jam pertemuan pagi ini, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi trigger, jadi pemantik untuk diskusi lanjutan berikutnya. Kemudian referensi yang kedua adalah buku Achieving Excellence in Fundraising. Ini adalah buku wajibnya para fundraiser. Prof. Nadra mungkin sudah khatam nih buku ini. Ini adalah buku yang jadi rujukan utama pada Lilly School Philanthropy, ya. Sekolah filantropi, sekolah fundraising di Indiana University. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Ruli Kurniawan. Saat ini selaku Direktur Layanan dan Promosi di Basnas. Di proses layanan dan promosi adalah 2 dari 3 proses fundraising di Basnas. Itu ada di direktorat ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya mereview sedikit tentang fundraising relationship management yang kita bahas hari ini, seri yang kedua, ya. Setelah 2 minggu yang lalu kita mendiskusikan tentang data, ya, tentang analisa, tentang menggali potensi muzaki yang sudah berzakat, bagaimana kita mendapatkan insight, mendapatkan informasi baru, model, pola, dan lainnya tentang muzaki, sehingga kita bisa membangun layanan yang baik. Kalau kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita analogikan dengan layanan masjid, Bapak Ibu, nah ini biar lebih gampang, maka proses kita ini bermula dari campaign. Proses kita bermula dari azan kalau di masjid. Pada fase azan ini, maka kita selaku pengurus masjid perlu mengupayakan agar kita bisa menghadirkan seorang muazin yang tepat. Muazin yang suaranya itu bisa menyentuh hati para calon jemaah masjid kita. Nah, maka pada level ini, pada level azan, pada level campaign ini, kita perlu menghadirkan orang yang tepat untuk menyampaikan. Perlu menghadirkan seorang muazin yang suaranya itu sangat merdu. Ini menjadi tuntutan bagi kita di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita perlu menghadirkan media yang tepat untuk menghantarkan pesan azan tadi. Perlu ada sound system yang baik yang bisa menyampaikan pesan ke setidaknya 40 rumah ke utara, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke timur dan barat. Jadi semua calon jemaah masjid kita ini, rumah itu tersampaikan oleh pesan azan. Itu di sini, Pak. Maka begitu pun campaign. Di campaign nanti kita perlu menghadirkan siapa yang akan yang pesannya itu didengar dengan baik oleh masyarakat, oleh calon audiens. Pesannya apa, siapa yang menyampaikan, itu perlu dibahas di sini, di campaign ini. Nah, nanti setelah kita lakukan azan, sampaikan dakwah umumiyah melalui azan ini, maka sebagian masyarakat ini akan ada ya, maka perlu ada orang yang memikirkan bagaimana siapa yang buka pintu nih, yang sampai nanti ketika jemaah datang ke masjid, pintu pagar masjidnya masih ketutup nih, masih kekunci, masih kegembok. Pintu masjid masih tertutup, lantainya masih kotor, tempat wudhu belum di-set sedemikian rupa. Sehingga ketika jemaah kita sudah melakukan azan, jemaah sudah datang, tapi tidak ada yang menyiapkan, tidak ada yang buka pintu, tidak ada yang menghamparkan sajadah, misalnya tidak ada yang ngepel lantainya, sehingga masih banyak najis di lantai masjid, tidak ada yang membetulkan keran air untuk wudhu, dan sedemikian, sehingga jemaah akhirnya nggak jadi masuk ke masjid. Akhirnya jemaah balik lagi, karena akhirnya kembali ke rumahnya. Maka ini problem. Maka ini perlu ada yang memikirkan layanan yang ada di sini. Perlu ada yang memikirkan layanan di dalam masjid. Tujuannya apa? Agar jemaah yang tadi kita himbau masuk ke masjid, mereka nyaman ada di masjid, mereka betah berlama-lama di masjid, mendapatkan experience terbaiknya di masjid,
dan akhirnya mereka mengajak orang lain untuk sama-sama datang ke masjid. Nah, ini kalau di campaign kita, Pak, di fundraising kita, ini di layanan, Pak. Ini akan kita bahas hari ini, Pak Ibu sekalian. Nah, kita akan bahas bagaimana layanan ini nanti akan ada beberapa tahapannya. Nanti akan ada orang yang datang ke masjid, mereka sekedar menggugurkan kewajibannya saja, dan segera ingin buru-buru keluar dari masjid. Kenapa? Karena layanan yang ada di masjid sangat basic, sangat minimum. Nah, sementara ada lagi yang level berikutnya, mereka datang ke masjid dan mereka ingin berlama-lama di masjid karena nyaman. Nanti kita akan bahas, Pak. Bapak Ibu sekalian, nanti ini akan masuk di area layanan. Kemudian berikutnya, perlu ada nanti di masjid orang yang memikirkan, dari katakanlah dari 1.000 calon jemaah masjid, ada 1.000 laki-laki balik yang mungkin wajib datang ke masjid misalnya. Tapi ternyata setelah kita lakukan azan, ternyata hanya 3%-nya, hanya 30 orang laki-laki yang akhirnya datang ke masjid. Sementara 97%-nya, 970 orangnya belum datang ke masjid. Nah, ini kenapa nih? Perlu ada orang yang memikirkan. Maka orang ini akan melakukan profiling. Dari 3% yang datang itu seperti apa sih demografinya, usianya, mereka pekerjaannya apa, mereka nyamannya itu gimana caranya agar yang 3% datang ke masjid ini, mereka nyaman dan berterus-terusan memakmurkan masjid ini dan mengupayakan agar 3% ini dapat jadi dai mengajak orang yang lainnya untuk datang ke masjid. Maka dia lakukan profiling terhadap orang yang sudah datang ke masjid. Nah, ini kita lakukan kemarin, Bapak Ibu, 2 pekan yang lalu, dan orang ini juga memikirkan 97% yang lainnya yang belum datang ke masjid. Ini kira-kira kenapa ya? Kenapa dari 1.000 ini hanya 3%-nya saja, ada 30 orang yang datang ke masjid, 970-nya tidak datang ke masjid. Itu kenapa ya kira-kira? Apa karena jarak yang jauh, atau karena mereka adalah usianya relatif muda, punya anak kecil, sehingga mungkin tidak nyaman jika bawa anaknya ke masjid, takut mengganggu dan lainnya. Maka itu perlu kita profiling, kita pikirkan juga tuh, mana caranya agar yang 970 ini bisa jadi kan ada sekelompok orang dari 970 ini yang sekelompok orang ini hanya akan mendengarkan, mau mendengarkan jika yang bicara adalah Pak RT misalnya. Dan ternyata Pak RT ini ada di jemaah masjid kita. Maka kita menghadirkan Pak RT ini untuk datang ke rumah-rumah orang-orang ini, mengajak mereka untuk datang ke masjid karena mereka mendengarkan Pak RT. Atau mungkin ada kelompok orang yang dia hanya mau mendengar kalimat dari Pak dan Pak RW ini ternyata juga jemaah masjid kita. Maka kita set waktunya Pak RW ini untuk datang mengunjungi sebagian dari jemaah yang belum datang ke masjid. Nah, ini masuk di sini fase dakwah khususiyah, ya. Jadi dakwah yang secara custom, secara personalized, segmentasi, ya itu lahir dari pemikiran orang-orang di sini. Nah, itu siklus terjadi terus, Pak. Jadi kemudian kita lakukan azan, kita lakukan dakwah umumiyah, dakwah khususiyah agar jemaah datang ke masjid. Di masjid kita tingkatkan pelayanannya. Kemudian kita pikirkan apa yang perlu kita kembangkan lagi dari layanan masjid, dan itu siklus terjadi terus sehingga masjid kita menjadi ramai. Pun organisasi kita kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi fundraising kita setelah kita campaign yang optimal, yang masif, sehingga mereka nyaman dan mengulang kembali berzakat, berdonasi. Kemudian ada yang perlu memikirkan, melakukan profiling, mensegmentasi, menggali insight dari pola-pola tren Muzaki ini, sehingga kita bisa melahirkan kembali campaign-campaign yang baru, yang segmentasi, yang profiling, yang sesuai dengan ekspektasinya donatur atau muzaki. Dan ini siklusnya terjadi terus. Nah, 2 pekan yang lalu kita telah masuk ke sisi ini, aspek yang analisa data. Hari ini kita akan masuk ke service, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bicara lagi tentang campaign, ya. Tentu ini akan jadi serial yang cukup panjang, karena nanti di data sendiri nanti kita ada di direktur saya ada divisi khusus yang akan mengembangkan namanya data science for fundraising.
Jadi apa namanya, kita berusaha menggali data, menggali insight, menggali tren segala macam yang bisa kita gunakan untuk fundraising ini. Dan, Pak Ruli, ya, Pak Ruli, Prof. ini menarik tadi kata Pak Ruli tadi, kalau PRT, Pak RW agar mengajak jemaah yang lain ikut gitu ya. Ini cara mengajaknya PRT RW tentu kan dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, jadi lembaga kita juga, lembaga zakat juga masih efektif dari mulut ke mulut ya, Pak. Ya, betul. Walaupun banyak media lain, tapi dari mulut ke mulut ini juga penting ya, Pak Ruli. Betul, Ya. Prof. Jadi kalau tadi di azan itu adalah dakwah umumiyah, jadi semua orang mendengarkan. Kalau ada 1000 kakak, maka 1000 kakak itu mendengarkan azan. Bahkan orang non-Islam pun mendengarkan. Karena ini dakwah umumiyah, dakwah masif yang kita lakukan. Kalau di fundraising ini melalui sosial media, melalui TV, maka semua orang mendengarkan. Tapi ada perlu satu step berikutnya, yaitu dakwah khususiyah. Kita melakukan segmentasi ini. Mungkin akan ada sekelompok orang yang calon muzaki kita yang hanya terpengaruh kalau yang bicara adalah misalnya ya, Kiai Ma'ruf Amin misalnya. Atau mungkin ada sekelompok calon muzaki kita yang akan tergerak hatinya kalau yang bicara adalah misalnya Pak Wali Kota misalnya. Atau ada sekelompok orang calon muzaki kita kalau yang bicara akan tergerak hatinya berzakat kalau yang bicara adalah misalnya tokoh adat di tempat kita gitu. Nah, kita perlu di fundraising ini kita perlu pintar-pintar melihat itu siapa yang bicara untuk kelompok mana, siapa yang bicara untuk segmen apa gitu. Nah, maka itu bagian berikutnya dalam dakwah khususiyah. Ini kalau analoginya di masjid tadi Pak RT. Nah, nanti kita akan bahas lebih tentang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke service excellence. Mengapa service excellence ini penting? Nah, ini ada riset apa yang terjadi ketika layanan kita ini jelek nih, layanan kita ini buruk dan akhirnya mendapatkan impresi yang tidak baik dari sisi muzaki. Pertama, nah ini beberapa riset ya, banyak lagi riset-riset serupa tentang ini dengan angka yang bervariasi. Pertama, 50% dari orang ketika mendapatkan servis yang tidak baik, donatur atau customer atau muzaki kita, 50% itu tidak akan lagi mau berinteraksi dengan kita, Pak. 50%-nya itu akan pergi dari kita. Tanpa basa-basi lagi itu, 50%-nya. Mungkin nanti kita akan sampai pada pelajaran, nanti ada pelajarannya menghitung namanya cost, customer acquisition cost, biaya untuk mendapatkan satu orang muzaki. Apakah Bapak Ibu pernah coba menghitung berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghadirkan atau mendapatkan satu orang muzaki, Pak? Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mencoba menghitungnya. Tapi kalau menggunakan UPZ ya, UPZ atau surat sakti itu mungkin biayanya tidak banyak. Nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke retail, digital, campaign retail dan digital seperti ini, maka nanti akan muncul biayanya. Dan itu ternyata tidak murah untuk mendapatkan satu orang muzaki. Dan kalau kita kehilangan 50%, maka kita telah kehilangan biaya investasi yang cukup besar yang tadi kita keluarkan. Biaya dakwah yang kita keluarkan itu hilang karena jeleknya layanan yang kita berikan. 50%, Bapak. Ini angka yang besar. Kemudian yang kedua, lebih dari 25% ini akan merekomendasikan kepada koleganya jangan berurusan dengan Basnas, jangan berurusan dengan LAS ini, jangan berurusan dengan organisasi ini, jelek layanannya. Maka dari 100 orang, maka 25-nya, lebih dari 25-nya tidak akan merekomendasikan Basnas ke koleganya. Ini dampak berikutnya. Lanjut, jika layanan kita jelek, maka mereka muzaki ini, donatur yang mendapatkan layanan yang buruk ini, mungkin dia akan balas dendam atas pelayanan yang kita berikan. Mereka akan posting, mereka akan berikan review kalau dia punya online ini ya, channel online, website online segala macam. Mereka akan kasih review yang jelek. Jadi dari 100 itu 20-nya itu akan memberikan respon atau review yang jelek terhadap pelayanan kita. Dan itu akan dilihat oleh orang-orang. Dan 14% dari 100 orang customer atau muzaki yang mendapatkan layanan kita yang buruk, maka dia akan share
pengalaman ini di sosial media. Wah, ini kalau bahasa anak sini itu kelar, Pak. Kelar Basnas ini. Kalau kondisinya seperti ini, 50% dari 100 orang yang kita berzakat pertama kali, maka 50%-nya hilang. Langsung saat itu juga. 50%-nya lagi akan hilang perlahan-lahan. Dan itu suatu kerugian yang besar. Kerugiannya apa? Kerugiannya, kalaulah 50% yang hilang ini, Pak, 50% muzaki yang pergi ini, akhirnya mereka kapok berzakat, insya Allah, nauzubillah ya, mereka kapok berzakat dan dia dia menyesalkan kenapa ada syariat zakat. Ternyata pelayanannya jelek sekali, sehingga keyakinannya terhadap syariat zakat pun pudar karena layanan yang kita berikan. Maka kita akan bertanggung jawaban ini ke depan Allah, Pak. Jadi ketika mereka nanti dipertanyakan kenapa Anda tidak berzakat nanti di akhirat nanti, maka kita harus hadir di sana untuk mempertanggungjawabkan ini. Karena layanan kita tidak baik, sehingga orang kapok berzakat, sehingga orang pudar keyakinannya terhadap syariat, maka itu dosanya ada di kita. Nah, maka kita perlu hadirkan ini. Ini diantara alasan kenapa layanan yang paripurna, layanan yang excellent itu penting. Masih banyak bahasan lain tentang ini, tapi ini beberapa riset yang common, yang sangat umum deh. Nah, sekarang apa itu service excellent? Service yang bagaimana ya, yang sebenarnya itu yang bisa menghantarkan kepuasan bagi muzaki, bagi donatur, bagi pelanggan. Maka kalau secara teorinya adalah pada kita Basnas, institusi organisasi kita menghadirkan berbagai macam layanan. Sementara di sisi muzaki, di sisi donatur, mereka tuh punya ekspektasi, punya harapan. Nah, ketika ekspektasinya muzaki bertemu dengan layanan yang kita berikan, maka terciptalah kepuasan. Pada saat inilah servis kita dikatakan excellent. Ketika servis yang kita berikan, layanan yang kita berikan ini bertemu dengan ekspektasi dari muzaki, sesuai dengan ekspektasi mereka, atau mungkin bisa di atas ekspektasi mereka. Nah, itu barulah dikatakan masalah. Kadang banyak kejadian kita membangun layanan itu di sini, Pak. Ada bundaran itu di sini, bulatan. Nah, hal ini terjadi karena tidak bertemunya layanan kita dengan ekspektasinya donor. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya, bisa ketikkan di kolom chat, kira-kira Bapak Ibu, apa ekspektasi atau harapan muzaki atau donatur di tempat Bapak terhadap pelayanan organisasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa diketikkan Bapak Ibu. Apa ekspektasi muzaki terhadap layanan yang lembaga kita berikan? Boleh bantu diketikkan Bapak Ibu sambil kita boleh Pak Jadi yang diketik Bapak Ibu. dimaksud dengan ekspektasi ini adalah harapan-harapan yang diinginkan, ya, keinginan-keinginan dari muzaki, mengapa dia memilih lembaga kita, gitu ya. Jadi harapan-harapannya, keinginan-keinginannya seperti apa, gitu ya. Kira-kira layanan apa yang mereka muzaki itu harapkan? Ada laporan, kemudahan penyalurkan. Insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, sambil baca chat. Profesional sebagai penyelenggara zakat, Insya Allah.
Informasi kegiatan penyaluran. Muzaki mengharapkan zakat yang disalurkan juga dapat disalurkan kembali kepada mustahik yang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini secara umum Bapak Ibu, ekspektasi muzaki atau harapan muzaki ini ke kita biasanya umumnya ya, pertama muzaki itu ingin memperoleh kejelasan informasi pelayanan. Bahkan mustahik pun demikian. Kadang ada mustahik yang sudah ajukan sampaikan pengajuan, tapi mustahik ini nggak tahu nih kira-kira ini diproses berapa hari, berapa lama, kapan ajuan ini bisa diterima, apakah ajuan ini sudah diproses sudah diterima atau belum ya, sudah diproses atau belum, kok saya belum dapat kabarnya gitu. Jadi customer atau muzaki bahkan mustahik ini pun sering mendapatkan ketidakjelasan informasi pelayanan. Ini bahaya. Ekspektasi utama dari muzaki adalah ketika mereka berzakat, mereka dapat kejelasan informasi bahwa zakat ini sampai kemana, zakat ini sudah disalurkan atau belum, zakat ini sudah jadi sesuatu atau belum. Maka mereka perlu dapat informasi ini, kejelasan informasi terpelayanan. Kalau mereka konfirmasi zakatnya kepada kita, BEZ yang akan dikirimkan ke mereka ini kira-kira akan jadi berapa hari, berapa lama proses untuk memproduksi BEZ, laporan donasi itu berapa lama mereka akan kirimkan. Jadi mereka butuh kejelasan informasi pelayanan kita. Itu yang pertama, itu terkait dengan reliability. Kemudian terkait dengan rasa aman dan nyaman. Muzaki ini berdasarkan riset dan survei yang kita lakukan, muzaki ingin atau berharap ketika mereka berinteraksi dengan petugas Basnas, mereka berinteraksi dengan petugas yang handal, yang tepat gitu. Bukan orang baru yang masih belajar. Mereka ingin bertemu dengan orang yang kalau baca doa, doanya pas. Ketika mereka konsultasi, konsultasinya itu pun juga pas. Tepat dan cepat dalam pelayanan. Ketika mereka menitipkan data mereka ini aman, tidak digunakan dengan peruntukan yang salah. Data mereka ini tidak akan diperjualbelikan. Data mereka tidak akan. Jadi ada rasa aman dan rasa nyaman ketika berinteraksi dengan petugas Basnas. Ini adalah ekspektasi yang berikutnya. Kemudian ketika mereka berinteraksi dengan Basnas, mereka ada harapan, ada keinginan untuk segera dapat dilayani. Ada kecepatan, ada ketepatan dalam pelayanannya. Kemudian dilayani oleh petugas yang profesional, dilayani dengan adil, dipahami keinginannya, mudah menghubungi petugas, dan seterusnya. Jadi ini di antara ekspektasi muzaki. Jadi kalau berdasarkan literatur, jadi ada yang reliability, ketepatan, SLA nih kalau bahasa di pelayanan. Jadi service level agreement. Kalau muzaki mengajukan mukoyat nih prosesnya berapa lama? Itu muzaki perlu clear di sini. Kemudian assurance-nya itu jaminan bahwa data mereka ini aman, jaminan bahwa orang yang melayani mereka ini adalah orang-orang yang kompeten, yang handal. Kemudian tangible ini ketika mereka ingin lihat website, lihat informasi yang memvalidasi suatu informasi tentang Basnas, tentang lembaga kita, itu wujud ada di websitenya. Ketika mereka datang ke kantor Basnas tidak jauh lokasinya dari kota misalnya. Areanya itu, ruang tunggunya nyaman. Counternya itu bersih, nyaman, wangi, petugasnya juga ramah gitu. Jadi ketika mereka 5 indera mereka, penciuman mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, itu mendapatkan experience terbaik ketika hadir ke counter kita misalnya. Itu tangible. Kemudian empati. Muzaki itu berharap atau menginginkan petugas-petugas kita ini berusaha menyelami isi hati mereka. Kadang mereka menyampaikan sesuatu yang tidak tersampaikan oleh lisan mereka. Mereka berharap petugas kita tahu nih apa keinginan mereka. Nah, itu adalah empati. Kemudian responsiveness. Jadi pertama
eh, bertanggung jawab terhadap pelayanan mereka ketika mereka sedang menjemput zakat. Muzaki berharap bahwa ada tanggung jawab terhadap dana yang mereka bawa, ada tanggung jawab terhadap pesan yang mereka sampaikan, dan seterusnya. Jadi ini diantara ekspektasi Muzaki terhadap pelayan kita, memperoleh kejelasan informasi, rasa aman dan nyaman, segera dapat dilayani, dengan petugas yang profesional, dengan adil, dipahami. Dan nah, nanti Bapak Ibu nanti dieksplor lagi, Bapak Ibu nanti diskusi di lembaganya masing-masing, di Basnas atau di LAS atau di NGO yang Bapak Ibu saat ini berada, untuk berusaha menggali kira-kira apa ekspektasi Muzaki terhadap lembaga kita, layanan apa yang mereka saat ini butuhkan. Itu nanti akan kita jadikan materi bahan untuk mendiskusikan bagaimana cara membangun layanan ini. Nah, berikutnya ada 3 pilar untuk membangun service excellent. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi service excellent ini tidak akan wujud jika tidak ada sistem yang excellent pula. Sistem ini prosedur atau kebijakan, prosedur, working instruction, instruksi kerja dan lainnya, alur, flow, mekanisme, ini ada di sistem semua. Jadi tanpa ada sistem yang excellent, maka mustahil wujud service excellent. Tanpa ada standar misalnya standar berpakaian nih, tanpa ada standar dalam berpakaian, berbusana misalnya, tanpa ada standar dalam berbicara, bagaimana cara berbicara terhadap Muzaki, bagaimana cara menjawab pesan melalui telepon, cara menjawab pesan melalui SMS, WhatsApp, email, dan lainnya. Bagaimana standar dalam melayani komplain Muzaki. Nah, itu semua itu ada diatur di sistem. Nah, ini sebenarnya ada satu bab khusus untuk bicara sistem ini. Dan di Basnas RI, nah ini mengkoordinir ini, mengelola SOP yang nanti bisa digunakan untuk Basnas daerah. Walaupun sebenarnya di sistem ini ada beberapa hal yang akan sangat strict diatur oleh Basnas Pusat, misalnya tentang pencatatan, kemudian alur dana segala macam, yang resikonya ini risiko sangat besar ya, resiko finansial dan reputational risk, risiko reputasi, maka itu dituliskan dengan sangat ketat oleh timnya Prof. Zainul di SOP-nya. Tapi sebagiannya lagi bisa nanti kearifan lokal Bapak Ibu membuatnya jadi sistem. Jadi poinnya adalah sistem yang excellent ini penting untuk menghadirkan service yang excellent. Standar-standar perlu nanti dibuat. Nanti kita akan bahas khusus tentang sistem. Pembahasannya sangat. Kemudian yang kedua, tools. Selain sistem ada tools. Tools ini alat yang kita gunakan. Saat ini alat utama yang kita gunakan adalah Simba, Bapak Ibu. Jadi alat utama, tools utama dalam pelayanan kita yang bisa langsung Pak gunakan saat ini adalah Simba. Di Simba ini banyak sekali fitur atau layanan yang bisa menghantarkan pengalaman baik bagi Muzaki. Misalnya di Simba kita bisa mencatat transaksi Muzaki, dan pada saat itu juga kita memberikan notifikasi BSZ, ada notifikasi doa melalui email, melalui WhatsApp, SMS dan lainnya. Nah, ini tools. Maka tools yang excellent itu penting untuk menghadirkan service excellent. Nah, Bapak Ibu nanti kami sangat berharap Bapak Ibu menggunakan Simba bagi yang belum, dan mengeksplor Simba. Nanti kalau Bapak Ibu mendapati ada hal-hal yang tidak yang belum fit di Simba, yang belum relevan, atau mungkin ada problem di Simba, Bapak Ibu nanti bisa sampaikan ke Prof. Nadra, karena untuk tools Simba khususnya nanti ini ada di areanya Prof. Nadra nih. Nanti Prof. Nadra akan sampaikan ke tim IT pusat untuk melakukan improvement. Jadi pertama sistem, ada standar-standar, ada SOP, ada kebijakan juga nanti dibuat di sini, dan ada komitmen. Nah, nanti pimpinan perlu membuat sebuah komitmen bahwa
lembaga kita ini, lembaga Basnas, LAS atau NGO yang kita tempati saat ini, menempatkan service excellence ini pada tataran tertinggi. Basnas RI hari ini menerapkan ISO 9001 yang menunjukkan bahwa kita menghadirkan manajemen dengan berbasiskan service yang excellent. Gitu. ISO 9001 adalah komitmen manajemen tertinggi Basnas untuk menjalankan service excellent. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian juga perlu menghadirkan ini. Perlu membuat komitmen bahwa service excellent ini adalah suatu hal yang wajib ada di tempat kita. Itu perlu dituliskan nanti sistem dan nah yang terakhir adalah people. Ini sangat penting. Kalau sistemnya ada, toolsnya ada, tapi orangnya tidak ada nih, ini juga nggak jalan Pak service excellence. Sistemnya bagus, sudah dibuatkan oleh Prof. Zainul Bahar Nur nanti dari pusat membuatkan SOP tentang pelayanan, sangat detail. Kemudian Prof. Nadra juga sudah menyiapkan tools, ada Simba dan lainnya. Tapi di tim Basnas Bapak Ibu sekalian hanya ada 5 pimpinan dan 1 orang staff. Maka service excellence juga tidak jadi Bapak, tidak jalan juga. Maka perlu ada orang yang khusus yang dedicated untuk menjalankan sistem ini dan menjalankan tools ini. Mengoperasikan tools ini agar service excellence ini terwujud. Dan ini ada kalau di Basnas ada pelatihan khusus Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah menunjukkan beberapa orang yang akan menghandle service excellence ini, maka nanti akan ada training khusus namanya itu kompetensi ya Pak. Karena yang dibutuhkan dari people di sini adalah untuk mewujudkan service excellence. Nah, ini perlu ada training khusus Bapak Ibu sekalian, dan ini dikelola oleh tim Pusdiklat ya, Pak Anang Pahami ada di sini. Jadi untuk mewujudkan service excellence tidak bisa berdiri sendiri, ada sistem yang perlu kita bangun. Kalau di Basnas RI ini dikelola oleh Prof. Zainul Bahar Nur. Kemudian ada tools yang perlu kita bangun juga. Nah, ini dikelola oleh Prof. Nadra nantinya. Dan ada people, membangun kompetensi orang-orang tim kita. Staff kita, baik staff yang langsung berinteraksi dengan service excellence maupun staff yang lain. Nah, ini 3 pilar yang sangat penting untuk membangun service excellence. Tidak bisa salah satunya, tidak bisa hilang, kurang satunya gitu. Jadi 3-tiganya harus full digarap bersama. Kalau kita Bapak Ibu, kalau kita bandara ya, kalau kita datang ke bandara misalnya, dan bandara luar negeri, yang kita tidak paham aksaranya, misalnya Rumania misalnya, kita tidak paham aksaranya dan kita tersesat di bandara tersebut, maka kita akan tanya ke siapa? Pasti Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa kita akan bertanya kepada orang-orang yang berseragam, siapapun dia, asal dia menggunakan seragam yang kita yakini bahwa itu seragam orang bandara, walaupun itu customer service, cleaning service, security, atau siapapun itu, pokoknya kita lihat mereka menggunakan seragam, maka kita akan tanya, gate atau pintu penerbangannya ada di pintu mana, boardingnya itu ada di meja di booth yang mana, di booth boarding yang mana. Kita akan tanya teman. Kenapa? Karena kita meyakini siapapun yang berseragam pastilah orang dalamnya bandara, tugasnya bandara. Walaupun dia mungkin penjaga konter segala macam. Itu psikologisnya. Begitupun ketika orang datang ke Basnas, maka siapapun orang yang ada di Basnas yang ditemui oleh Muzaki ini, maka dia harus punya kemampuan service excellent, walaupun dia bukan di bidangnya. Ketika Muzaki bertemu dengan Waka 4, yang mungkin bukan bidang pengumpulan, dan dia bertanya beberapa hal, maka Waka 4 ini wajib bisa menjawabnya walaupun tidak sedetail yang dijawab oleh Waka 1 misalnya. Kemudian nanti ada staf keuangan, staf accounting. Tiba-tiba di lobby misalnya bertemu dengan Muzaki, dan Muzaki langsung bertanya, saya hisab zakat berapa saat ini? Maka staf accounting ini perlu tahu. Setidaknya dia bisa menjawab dengan cara yang excellent agar tidak mengecewakan Muzaki. Nah, ini kultur atau budaya service excellence ini menjadi sangat penting. Maka di sistem, di tools, di people ini kita perlu bangun secara bersama, secara simultan agar service excellence itu bisa terwujud.
Oke, dan di basis RI masing-masingnya sudah ada yang mengelolanya. Sistem sudah ada yang mengelola, nanti akan di-deliver, akan dikirimkan, disampaikan ke seluruh Basnas RI. SOP. Hari ini juga akan dibahas tentang SOP ini di rapat pimpinan. Kemudian tools dan people. Dan nanti Pak Anang Fahmi ya dari Pusdiklat nanti bisa sampaikan nih timeline kompetensi, pelatihan kompetensi agar amil-amil kita ini kompeten dalam menjalankan sistem, dalam menjalankan tools agar untuk mewujudkan service excellent. Dan Bapak Ibu sekarang perlu mengagendakan agar timnya itu bisa ikut dalam program pembinaan kompetensi amil atau staff ini. Nah, kalau 3 hal ini ya Pak Andri, kalau 3 hal ini kita ringkas menjadi 2 dimensi, maka dimensinya adalah dimensi personal dan prosedural. Jadi yang people ini personal, kemudian yang prosedural ini yang tools dan sistem tadi. Yang tujuannya adalah kita bisa bikin matriks seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang personal ini makin ke atas, artinya dia secara personal dia baik, personalnya dia kuat sekali. Kalau makin ke bawah, artinya personalnya makin buruk, makin jelek. Kemudian kalau yang ke kanan, prosedural, makin ke kanan nanti proseduralnya makin bagus, sistemnya makin bagus, toolsnya juga bagus. Makin ke kiri, baik tools ataupun sistem itu makin buruk. Nah, dari matriks ini kita akan lahir 4 kuadran. Kuadran pertama ini adalah yang secara personal bagus, tinggi sekali, tapi secara prosedural tidak bagus, belum ada tools, belum ada sistem, atau sistemnya belum sempurna, toolsnya juga belum sempurna, tapi secara personal sudah oke. Kemudian kuadran yang ketiga ini secara prosedural bagus sekali, tapi secara personal tidak, sangat rendah. Artinya secara tools oke, dia sudah punya tools, punya sistem juga, punya SOP, tapi tidak ada personal yang baik yang menggerakkan ini. 1 dan 3. Kemudian ada lagi yang kuadran keempat yang secara prosedural tidak ada, sangat lemah di prosedural, sangat lemah di sisi tools, juga lemah dari sisi personal. Dan yang terakhir yang kuadran 2, dia kuat di sisi personal dan kuat pula di sisi prosedural. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba petakan Pak, ini nanti Bapak Ibu selesai program ini bisa diskusi dengan tim, kira-kira lembaga kita, lembaga Bapak Ibu, apakah proseduralnya sudah kuat, berarti bisa di kuadran 2 atau kuadran 3 nih. Kalau prosedural dan toolsnya, sistemnya sudah kuat, personalnya kuat, ini bisa jadi di kuadran dan prosedural ada di kuadran 4. Atau sebaliknya, secara personal sudah sangat kuat dan prosedural pun juga kuat, maka ada di kuadran 2. Nah, biasanya di sini akan melahirkan service excellent. Nah, kira-kira di lembaga Bapak, Ibu, sekalian saat pagi ini, kira-kira ada di kuadran mana nih? Ini perlu dipetakan. Mungkin bisa diketikkan Pak, sambil saya lihat. Kira-kira saat ini peta pelayan Bapak Ibu ini ada di kuadran mana? Oh, sudah ada di kuadran 1, Masya Allah. Ada lagi Pak yang lain? Apakah ada di kuadran 4? Oke, mari kita lihat
eh, penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang di kuadran 1 tadi, ini secara personal dia kuat, tapi secara prosedural masih lemah. Maka biasanya orang yang tim atau organisasi yang berada di kuadran 1 ini karakternya seperti ini atau motonya seperti ini. Maaf, kami sudah berusaha semampunya, tapi tidak tahu harus melakukan apa lagi. Jadi secara personal tuh ingin sekali punya empati yang tinggi, ingin melayani donaturnya, muzakinya, customernya, tapi tidak punya tools, tidak punya sistem yang mumpuni sehingga tidak tahu lagi harus bagaimana gitu. Nah, ini ada di sini. Kemudian yang di kuadran 3, secara prosedural dia kuat, tapi secara personal lemah. Maka biasanya itu karakternya itu seperti ini motonya. Jangan rewel, kami adalah robot yang akan memproses keinginan Anda. Jadi dia kayak mesin Bapak Ibu sekalian, kayak mekanik. Jadi dia ada prosedur, ada ini, tapi tidak ada empati, tidak ada relationship yang kuat pada customer. Jadi secara hubungan personal dengan customer sangat lemah karena mengandalkan sistem, mengandalkan tools tanpa meningkatkan attitude dari people-nya. Gitu. Banyak juga yang seperti ini, tapi lemah sisi personal. Nah, ini biasanya kalau ketika di chat Pak, ketika dia ada yang kirim pesan di Twitter, di ini, maka yang jawabnya robot dan tidak ada satu orang pun yang mau mengelola itu. Kemudian yang lebih parah adalah yang ini Pak. Dia dari sisi personal biasanya kami tidak peduli. Wah, ini parah sekali, biasanya tidak akan sustain. Nah, itu yang kita inginkan adalah yang di sini. Kami peduli dan komit memberikan layanan. Ini kalau personalnya kuat, proseduralnya juga kuat, sistem, tools, dan people-nya tuh kuat, terbangun secara simultan, maka akan sampai ke level total service excellent. Jadi orangnya peduli, mereka juga komit karena sistemnya rapi, tools-nya rapi, sehingga pelayanan yang diberikan adalah total service excellent. Nah, Bapak Ibu nanti perlu petakan nih kira-kira Bapak Ibu ada di kuadran mana, dan mulai dari situ mulai merencanakan. Jadi yang perlu dilakukan hari ini adalah follow up dari kajian pagi ini adalah memetakan pertama kali. Perlu petakan kira-kira layanan Bapak Ibu, Basnas Bapak Ibu, LAS Bapak Ibu ini ada di kuadran mana saat ini. Kalau kita tahu kita ada di mana, maka kita bisa merencanakan buat planning. Tapi kalau tidak tahu, kita merasa rasa-rasanya udah ada di sini misalnya. Tapi sebenarnya kita ada di sini. Nah, kalau kita tidak pas dalam diagnosa ini, maka program berikutnya juga tidak akan bagus. Oke, jadi saran saya setelah sesi pagi ini segera duduk bersama timnya, bersama teman-teman di lembaga Bapak Ibu sekalian, memetakan layanan Bapak Ibu ada di mana. Nah, setelah itu baru kita masuk ke perencanaan. Nah, itu peta yang pertama. Peta yang kedua adalah kita perlu secara jujur juga mengidentifikasi layanan kita itu ada di level mana sih sebenarnya saat ini, apa di bad, moderate, apakah good, atau saat ini sudah excellent. Nah, kita perlu petakan. Mari kita lihat terangannya. Jadi di pagi ini karena kita bersama waktu, kita akan jelaskan secara framework-nya dulu. Nah, yang layanan yang bad itu layanan bagaimana Bapak Ibu sekalian? Layanan dikatakan bad, jelek, atau buruk, itu kalau layanan itu minimum. Kalau layanan itu sangat minimum. Asal jadi dan komputer masih lebih baik. Jadi kalau analoginya taksi Bapak Ibu sekalian. Taksi, kita masuk dalam taksi, taksinya itu drivernya pakaiannya asal-asalan gitu. Kemudian aroma di taksinya tidak enak, ada debu banyak sekali, kemudian ada bekas rokok di mana-mana, ada puntung rokok bahkan di lantai taksinya gitu. Tapi taksi itu mengantar kita sampai ke tujuan. Gitu. Itu namanya layanannya bad,
minimum asal jadi. Yang penting kita sampai ke tujuan, walaupun di dalam taksi itu kita nggak betah, tuh ingin sekali segera turun, ingin segera sampai ke tujuan. Tapi layanannya ada, layanan yang mengantarkan kita sampai ke tujuan. Nah, biasanya ini tidak akan membuatkan kesan yang buruk. Dia akan tandain tuh, ini taksi ini nggak akan saya naikin lagi. Kalau analoginya ke masjid tadi, ini masjidnya itu layanan sangat minimum. Lantainya masih banyak kotornya, masih berdebu. Ketika jemaah sujud, maka langsung batuk-batuk tuh karena debunya. Kemudian airnya, kamar mandinya nggak dibersihkan, tidak ada AC, tidak ada kipas angin misalnya. Wudhu pun juga tidak disetting dengan baik. Gitu. Nah, muzaki atau jemaah yang datang ke masjid tersebut itu datang karena semata-mata menggugurkan kewajibannya untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalaulah tidak ada ancaman bahwa meninggalkan sholat berjamaah akan mendapatkan ini dan ini, maka tentulah dia akan sholat di rumahnya. Kenapa? Karena dia tidak merasa nyaman di masjid itu. Jadi dia datang pas qomat, kemudian buru-buru meninggalkan masjid. Setelah sholat, setelah salam, buru-buru meninggalkan masjid. Kenapa? Karena layanan di masjidnya minimum, asal jadi. Bahkan di rumahnya jauh lebih baik, lebih nyaman sholat di rumahnya dibandingkan di masjid. Nah, itu terjadi di beberapa masjid. Dan ini mudah-mudahan ini tidak terjadi di Basnas kita. Jangan sampai ada muzaki karena minimumnya pelayan kita, asal jadinya pelayanan kita, sampai muzaki bilang begini, Pak. Nah, ini jangan sampai ya, nauzubillah. Kalaulah bukan karena ada surat sakti dari gubernur, dari wali kota, dari sekda, dari kepala kantor, maka saya tidak akan berzakat ke Basnas. Karena ada kewajiban dari SK ini, SK itu, maka saya berzakat ke Basnas. Dan karena layanannya minimum, dan di bawah tekanan surat itu, akhirnya mereka, sebagian muzaki kita, hanya berdonasi 10.000. Sementara dia wajibnya itu berzakat 150.000. Tapi karena ada tekanan surat ini misalnya, mereka hanya kasih 10.000. Kenapa? Karena layanan kita minimum, asal jadi, kompetitor masih lebih baik. Mereka menyalurkan sendiri pun lebih bikin mereka puas dibandingkan mereka menyalurkan ke Basnas. Karena mereka nggak lihat programnya apa, layanannya apa. Nah, jangan sampai itu terjadi pada kita. Beberapa saya dapatkan ada yang dengan bermodalkan surat sakti, misalnya, jemaah muzaki hanya memberikan 10.000 saja. Ini karena bisa jadi karena layanannya tidak sangat minimum dan kompetitor masih lebih baik. Artinya muzaki itu menyalurkan sendiri jauh lebih baik, lebih maslahat dibandingkan dengan Basnas. Jadi mungkin tidak terjadi di kita. Nah, level selanjutnya adalah moderate. Ini rata-rata, artinya sama saja dengan kompetitor. Kalau kita di lembaga kita di layanan di Basnas, muzaki berzakat ke Basnas, jika di-compare dengan muzaki berzakat langsung, sebenarnya impact-nya sama-sama saja. Basnas menyalurkan zakat kita dengan cara menaruhkan uang dalam amplop, kemudian distribusi ke mustahik misalnya. Muzaki pun bisa melakukan hal itu. Mereka masukin uangnya dalam amplop, mereka distribusikan langsung ke mustahik. Bedanya apa antara penyaluran oleh muzaki langsung dengan disalurkan oleh Basnas? Jadi dalam kondisi ini muzaki melihat layanan yang diberikan oleh Basnas ini sama aja rata-rata, dan ya kalau saya melakukan sendiri itu sebenarnya bisa gitu. Ini banyak terjadi, Pak, banyak terjadi, dan akhirnya biasanya muzaki yang mendapati Basnasnya atau lembaga zakatnya seperti ini, dia juga nggak akan lama. Dalam waktu dekat mereka akan meninggalkan. Mereka akan lebih suka bayar sendiri saja, karena efeknya sama. Nah, yang berikutnya
Di atasnya lagi ada level good. Ini sesuai dengan harapan customer. Jadi Muzaki datang, kalau ada lagi masjid lagi, Pak, kita balik ke masjid lagi, jemaah masjid datang, lantainya sudah bersih, sudah ada karpetnya, sudah dipel, sudah di vacuum cleaner, sudah debu tidak ada lagi, sudah mulai ada AC, mereka nyaman gitu. Jadi mereka akan memperpanjang waktunya, durasinya di masjid. Jadi sudah sholat wajib, maka dia lanjut dengan sholat sunat, ada zikir-zikir, baca Quran. Ini kalau di layanan kita, datang ke Basnas, Basnas sudah memberikan bukti stor zakatnya, Basnas sudah memberikan laporan donasinya, walaupun kadang waktunya tidak sesuai dengan ini, tapi sudah ada lah, sudah memberikan laporan, programnya sudah mulai terlihat di depan matanya Muzaki. Nah, itu ada di sini. Nah, ini sudah dapat kategori good. Nah, yang kita inginkan adalah di excellent ini. Yang kita inginkan adalah jemaah masjid itu datang, sholat di masjid. Kalau analoginya jemaah masjid, mereka sholat itu tenang karena ada aroma kasturi misalnya di masjid. Ada AC, sejuk, imam masjidnya hafiz Quran dengan lagam Madinah. Kemudian untuk bapak-bapak yang tua misalnya, sudah sepuh, maka ada kursi, suasana sangat nyaman. Dan setelah sholat pun di pojok masjid ada coffee maker gitu, ada tersedia kopi misalnya, dan di pojok sana ada tersedia jasa kursi pijit misalnya. Wah, itu luar biasa. Ini Muzaki melihatnya jemaah yang datang sangat terkesan tuh, sangat terkesan dan sangat nyaman. Akhirnya jemaah yang sepulangnya dari masjid, dia datang ke rumahnya, diceritakan pada istrinya, Masya Allah, betah sekali saya di masjid. Nanti saya sholat berikutnya saya akan ke masjid lagi, dan saya akan ajak orang-orang tetangga-tetangga ini yang belum ke masjid untuk datang ke masjid. Ini kalau sudah surprise, kalau sudah layanan kita excellent. Di Basnas bagaimana? Orang yang terkesan dengan layanan Basnas, mereka datang ke Basnas, bayar zakat ke Basnas, saat itu juga mendapatkan layanan notifikasi misalnya. Mendapatkan notifikasi melalui WA, WhatsApp, email, SMS. Dan beberapa hari setelahnya dapatkan laporan bahwa dana zakatnya telah tersalurkan. Kemudian setelah itu mendapatkan ajakan dari Basnas, ayo kita berkunjung ke lokasi programnya, kita lihat langsung lokasi programnya. Dan dia kemudian beberapa pekan berikutnya lagi dikirimkan lagi, Pak, zakat Bapak yang kemarin telah kita salurkan dalam program pemberdayaan, dan sekarang mustahiknya sudah jadi Muzaki, Pak. Masya Allah. Jika demikian, Bapak Ibu sekalian, maka Muzakinya akan selalu terkaget-kaget. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya Muzakinya akan cerita ke yang lain. Dia akan ceritakan kalau mau berzakat, langsung ke Basnas saja. Saya lihat langsung, saya rasakan langsung, saya dengar langsung. Jadi dia mendapatkan seluruh indera itu merasakan kepuasan. Layanan Basnas ini excellent. Nah, ini level dari servis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, PR berikutnya adalah tolong petakan, Pak. Layanan Bapak Ibu sekarang ini ada di level mana? Level beta, jangan sampai ya, moderate atau good atau sudah excellent nih. Ini perlu Bapak Ibu duduk bersama tim, sama rekan-rekan, petakan nih layanan kita saat ini ada di mana. Kalaulah seandainya memang layanan kita ada di bad, maka segera rencanakan untuk naikin layanannya jadi moderate. Layanan apa yang mau kita tambah? Apakah ruang tunggunya perlu kita perbaiki terlebih dahulu, atau layanan kita perlu menghadirkan satu orang konsultan zakat, atau kita perlu menghadirkan satu staf khusus untuk melayani Muzaki? Nah, itu kita perlu rencanakan di sini, Pak. Yang awalnya agar yang bad bisa naik menjadi moderate. Yang moderate, kalau kita saat ini statusnya ada di moderate, maka kita perlu segera hari ini juga untuk memikirkan agar naik menjadi. Kalau kita saat ini ada di level good, maka hari ini juga harus mulai merencanakan untuk naik ke excellence. Targetnya dalam 3 bulan ke depan status kita itu berubah. Nah, kalau kita sudah sampai di excellent misalnya, maka di excellent hari ini, jadi ada kaidah layanan yang excellent hari ini, 6 bulan berikutnya sudah tidak excellent lagi, Pak. 6 bulan nanti sudah tidak excellent lagi, tidak menghasilkan surprising lagi, tidak membuat Muzaki wow lagi tuh, efek wow, efek wah lagi sudah nggak ada.
ini levelnya akan turun menjadi good. Maka perlu berinovasi lagi. 6 bulan berikutnya Bapak perlu duduk lagi. Kita perlu bikin layanan apa yang bisa bikin Muzaki itu terkaget-kaget, terkagum-kagum. Karena setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap periode sekian waktu, itu yang namanya excellent akan turun menjadi good. Nanti yang good akan turun menjadi moderate. Bahkan ada masanya yang moderate-nya turun menjadi bad lagi. Nah, maka kita tidak boleh berhenti pada satu level. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah sampai ke level good, yakinlah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, level Bapak ini sudah tidak good lagi di mata Muzaki, Pak. Sudah jadi turun. Muzaki akan melihat, oh ini sama rata-rata, sama aja dengan kompetitor, nggak ada kelebihannya. Karena kompetitor akan terus naik. Sementara kita tidak, kita diam saja. Maka kalau hari ini Bapak di good, level good, maka 3 bulan lagi Bapak harus berpikir agar bikin sesuatu yang baru lagi, karena level good Bapak itu pasti akan turun ke moderate. Kalau hari ini kita di excellent, bisa membuat kagum Muzaki, maka yakinlah 6 bulan lagi, Muzaki udah nggak kagum lagi, Bapak. Maka harus bikin inovasi baru, layanan baru, yang membuat Muzaki terkagum-kagum kembali. Nah, itu namanya service excellent. Nah, excellent itu tidak pernah statis, Pak, selalu dinamis. Seperti need dan want-nya manusia, keinginan manusia itu selalu berkembang. Maka kita perlu menyesuaikan itu. Kalau hari ini setelah sesi kajian ini, Bapak Ibu petakan kembali layanan Bapak Ibu ini ada di level mana. Setelah itu segera rencanakan mau naik ke level mana, level apa. Itu penting, dan bikin target 1 bulan atau 2 bulan lagi harus sampai ke level ini. Nah, setelah Bapak Ibu petakan, Bapak Ibu rencanakan baik sistem, tools, people. Sistem ini mau bikin standar apa? Misalnya kita akan cara pakaian nih, standar pakaian. Petugasnya harus pakaiannya seperti ini. Standar komunikasi, petugas ketika berbicara dengan Muzaki komunikasinya seperti ini, nadanya seperti ini, sapaan awalnya seperti ini, tatapan matanya seperti ini, gestur tubuhnya seperti ini, itu diatur semua di sistem. Kalau mau jemput zakat, alurnya seperti ini, tahapannya ada. Nah, bikin SOP-nya, itu direncanakan semuanya. Tools-nya apa? Ketika mau melayani Muzaki ini, maka kita akan gunakan tools apa? Yang tersedia saat ini di pusat adalah tools Simba misalnya, maka kita optimalkan Simba untuk ini. Nah, semua kita rencanakan, kemudian kita exercise, kita cobakan, kita latih, kita jalani. Nanti akan dapat effort ini, komunikasinya seperti ini nggak pas nih untuk budaya kita di kota ini. Maka kita harus sesuaikan cara komunikasinya. Karena di tempat kita ini semuanya habaib semua nih, untuk kiai semua, nggak bisa dengan cara yang seperti ini. Misalnya. Maka itu kita evaluasi di sini. Dan kita action lagi dengan Muzaki yang memenuhi reliability, assurance, tangible, dan sebagainya. Nah, jadi ini butuh proses, butuh latihan lagi, butuh training lagi. Jadi people-nya nih butuh mungkin 2 tahun sekali perlu training lagi agar mengupgrade skill-nya, dan perlu menghadirkan orang baru untuk di training ulang. Jadi prosesnya ini continuous improvement, tidak henti-hentinya. Karena layanan seperti yang saya sampaikan tadi, excellent hari ini, 6 bulan lagi belum tentu excellent. Belum tentu masih excellent di mata Muzaki. Maka karena grade-nya akan turun. Maka ini perlu siklusnya akan terus seperti itu. Nah, ini contoh beberapa layanan di pusat ya, Pak. Yang pertama counter ya. Counter ini salah satu produk layanan. Ini satu produk layanan. Di sini ada sistemnya. Ada prosedurnya, kapan berjabat tangan seperti ini dilakukan. Ada prosesnya, ada aturannya. Kemudian aturan berpakaian pun juga ada. Petugas harus berpakaian ini. Nah, itu Bapak Ibu tuliskan nanti di sistem. Terus tatapan mata seperti apa, cara berdoa seperti apa, urutan menerima dana seperti apa, itu semua nanti diatur di SOP. Nah, itu SOP. Kita tidak bahas SOP sekarang ya. Nah, itu ada di sini. Jadi ada sistem, ada tools yang digunakan. Toolsnya apa? Misalnya Simba, ada printer, ada ini. Nah, itu juga diidentifikasi.
ada people. Nah, people petugas yang melakukan ini, melayani ini, maka dia harus kompeten, dia harus punya knowledge, punya skill, dan punya attitude. Nah, dia harus sabar, dia harus empati, dia harus sidik, amanah, fatonah, gitu ya. Berikutnya layanan counter di mall nih misalnya. Ini counter di kita ada di mall. Ini juga sistemnya, cara untuk membuat agar wujudkan counter seperti ini ada aturannya, ada flow-nya, ada mekanismenya. Bapak Ibu perlu tuliskan juga nih. Kemudian tools yang kita gunakan apa saja dan people-nya seperti apa, rencana pengembangan. Kemudian layanan berikutnya. Ini contact center, customer care kita. Ini sistemnya seperti apa, ini perlu dituliskan. Toolsnya apa, jadi ada sistemnya, ada flow-nya, ada rules-nya, cara menjawab pesan seperti ini. Ketika komplainnya seperti ini, maka cara menjawabnya seperti ini, cara menghandle-nya seperti ini. Ketika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Ketika ada yang menelpon seperti ini, maka kita menjawabnya seperti ini. Semuanya harus diatur. Dan ada aturannya, ada di SOP. Pak Sespura sudah membuat ini, Prof. Zainul Bahar Nur juga sudah menyusun ini untuk nasional, mungkin nanti akan diskusi. Jadi ada sistemnya, ada tools yang digunakan, ada komputer, ada hardware, ada software yang digunakan, ada device yang juga akan digunakan, dan ada people, ada orang yang kompeten, orang yang punya knowledge, punya skill, dan punya attitude menjalankan. Pak Ruli, karena waktu Pak Ruli, ya. Oh iya. Tanya jawab nanti ya. Nah, begitupun jemput zakat, gerai zakat, website, konsultasi, dan sampai produk cahaya atau majalah ya, newsletter ini pun juga sama, ada sistemnya, ada toolsnya, dan ada people, ada orang yang kompeten menjalankannya. Nah, jadi ini bisa jadi bahan bagi Bapak Ibu untuk mulai merencanakan layanan yang sempurna. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mulai merencanakan dan jalankan, lakukan survei itu. Nanti ada survei. Nanti slide ini saya share. Ini adalah beberapa contoh survei kepuasan yang bisa Bapak Ibu jadikan rujukan. Dan saran saya ini, sebelum Bapak Ibu mensurvei customer Muzaki, Bapak Ibu terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu survei, Bapak Ibu adalah responden surveinya terlebih dahulu untuk memetakan kira-kira layanan Bapak Ibu sudah sampai mana gitu. Baik di sisi karyawan, sisi tempat kerja, dan lainnya. Nah, di Direktorat Layanan kita pun telah membagi bahwa layanan yang membawahi customer excellence ini ada di relationship management ini. Nanti di sini dia akan memikirkan semua perbaikan, improvement tentang pelayanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rasanya cukup materinya. Sebenarnya akan banyak sekali pembahasan SOP sebenarnya nanti, dan sistem dan tools, dan perlu ada training khusus untuk karyawannya. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Sementara saya cukupkan, saya kembalikan ke Prof. Zainul. Prof. Terima kasih Pak Ruli. Jadi kita ada waktu, niatnya pertanyaan yang bersifat pendalaman atau ada hal-hal yang kurang jelas. Namun saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, melatih para amil kita untuk senyum, salam, dan sapa, itu saja mungkin perlu kita lakukan, kita ingatkan kembali. Senyum, salam, sapa, dan juga jangan lupa mendoakan pada saat Muzaki memberikan zakat. Nah, bacaan doanya kalau bisa makhrajnya baik, ya, nadanya baik, sehingga orang mengaminkannya enak. Nah, ini juga perlu dilatih juga, gitu. Ini yang paling sederhana lah ya. Baik, apa yang disampaikan Pak Ruli, walaupun waktunya singkat, sudah cukup komprehensif. Saya persilakan 2 orang bertanya karena waktu. Silakan langsung. Kalau ada pendalaman atau hal-hal yang kurang jelas. Ya, Pak Abdul Hamid, senior kita nih dari Pesawaran Lampung. Silakan. Langsung saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nadra, Pak Ruli, terima kasih, ini cukup menarik dan nampaknya kita juga akan mengarah ke sana. Cuman sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai surat sakti yang disampaikan oleh Pak Ruli tadi. Kami karena kondisi lokal dan mayoritas muzaki kita memang dari ASN, makanya sangat diperlukan seperti yang disampaikan Bapak tadi, surat sakti, Pak. Tanpa itu, walaupun nantinya kita arahnya ke sana, kita tetap berpedoman bahwa kebiasaan yang baik atau disiplin itu, termasuk berdisiplin berzakat, itu harus diawali dengan pemaksaan, Pak. Nampaknya seperti itu. Tanpa itu memang sulit. Di awalnya dulu kita begitu. Tapi kemudian sekarang kita tetap berharap akan mengarah kepada tanpa surat sakti itu, tapi betul-betul dari nurani mereka, karena pengetahuan mereka sudah bertambah tentang berzakat itu. Namun demikian kan tetap ada, walaupun mereka kalau sampai nisabnya, tetap arahnya kepada zakat. Kalau belum sampai, kita arahkan kepada masalah penyampaiannya hanya infaknya saja. Itu yang pertama. Jadi saya kembalikan lagi bahwa itu masih kami pakai khususnya di pesawaran ini, karena kondisi masyarakatnya masih sangat belum paham tentang itu. Jadi masih ada perlu pemaksaan yang diharapkan nantinya akan menjadi terbiasa. Kemudian yang berikutnya, seperti layanan prima, kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan kondisi lokal, Pak. Karena yang memohon kepada kita untuk kita laporkan kepada forum terbuka bahwa kita sudah menyampaikan distribusi sebagaimana dalam program, itu yang datang ke kita pada umumnya bukan masyarakat mustahiknya, tetapi para orang-orang yang di luar sana, tanda kutip, ya katakan sebagai calo, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang kita hadapi seperti ini kondisi daerah ini. Jadi oleh karenanya kita kadang-kadang agak lambat karena kita harus survei betul si A, si B-nya itu. Demikian sementara penyampaian informasi saja, mudah-mudahan ada pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi, saya persilakan. Al-Mukarram Bapak Yusuf Fadol dari Jambi. Tafadhol Bapak, ingin bertanya. Bu Maria mau tanya tuh Pak, Bu Maria. Oh, Pak. Oh, silakan. Maria, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Pak, pertanyaannya singkat saja. Tadi saya mendengar ada dari Basnas RI menerapkan ISO 9001 Pak. Untuk kami di daerah Pak, memang kita akan terus berproses. Pertanyaan saya, seberapa urgen atau pentingnya untuk saat ini ISO 9001? Dan kemarin kami sempat belajar dengan Basnas Jogja yang sudah ISO 9001 Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah itu kita lakukan secara mandiri ataukah dari Basnas RI ada arahan untuk kita mengarah ke ISO 9001 Pak? Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak Ruli. Ya, makasih Pak Hamid, Masya Allah. Betul sekali Pak, jadi berbagai cara kita lakukan Pak. Jadi berbagai cara kita lakukan agar muzaki masyarakatnya berzakat. Bisa dengan surat, bisa macam. Tapi poinnya adalah pada saat yang sama kita memprovide, menyediakan layanan yang sempurna kepada mereka gitu Pak. Jadi semangatnya di situ. Poinnya bukan pada surat saktinya. Poinnya adalah setelah surat sakti itu dibuat dan muzaki mulai berzakat, maka kita memberikan pelayanan paripurna kepada mereka. Agar apa? Agar mereka yang awalnya hanya berdonasi 10.000, karena layanan kita, wah kenapa 10.000 ya? Harusnya saya berikan full 2,5% dari harta saya itu. Atau kalau mereka belum berzakat, mereka naikkan infaknya dari 10.000 jadi 20.000. Jadi poinnya itu adalah pada pelayanan primanya. Ya, yang khawatir saya di slide yang tadi yang tersebut adalah jangan sampai pelayanan kita itu masuk kategori bad. Hanya karena mengandalkan surat sakti itu kita tidak memperbaiki layanannya sehingga muzaki itu kapok nih. Kalau seandainya bukan karena surat sakti ini, maka saya nggak akan berdonasi. Nah, yang kita khawatirkan adalah kondisi seperti itu. Maka kita perlu dorong pimpinan daerah untuk mengeluarkan surat-surat
yang sifatnya pemaksaan itu kita dorong. Tapi pada saat yang sama kita memberikan pelayanan pada muzaki kita secara paripurna, secara excellent itu. Agar apa? Agar mereka itu tidak kapok, poinnya di situ. Tidak kapok. Bahkan mereka merasa nyaman, akhirnya mereka meningkatkan volume donasinya, dan bahkan mereka mengajak keluarganya, mengajak saudaranya, kerabatnya, mengajak jaringan koleganya untuk berdonasi ke Basnas, berzakat ke Basnas. Itu Pak, itu poinnya. Kemudian yang kedua ini juga isu yang umum ya, adanya calo. Jadi kaitannya dengan layanan kita adalah kita ada proses untuk verifikasi. Nah, memang ada proses verifikasi yang kita lakukan dan itu butuh waktu. Nah, yang kita perlukan adalah yang diperlukan oleh muzaki atau mustahik adalah mereka perlu clear, perlu jelas kira-kira waktunya itu berapa lama gitu. Jadi kita tentukan itu namanya SLA kalau untuk verifikasi mulai dari proses masuknya bahan, misalnya kalau mustahik ya masuknya bahan sampai diproses, sampai verifikasi, sampai selesai, sampai dinyatakan ini diterima atau tidak, ini dibantu atau tidak, itu berapa lama, dan itu perlu disampaikan ke mustahik agar mustahik dan muzaki juga nanti terkait konteks yang lainnya, mustahik itu tahu bahwa ini saya ini dilayani berapa lama, berapa hari, berapa jam, atau berapa waktu untuk selesainya proses ini. Nah, mereka sebenarnya kalau masalah waktunya mungkin ya mereka akan ikut, tapi mereka perlu clear saja. Hak mereka adalah dikasih tahu berapa lama mereka akan proses. Karena kebanyakan korporasi karena melupakan hal itu, mereka kami akan segera proses. Jadi katanya kami akan segera proses. Karena kita banyak dapati di banyak instansi. Kami akan segera layani, Pak, kami akan segera proses, tapi segeranya itu berapa lama gitu. Yang dibutuhkan oleh customer adalah kepastian itu, Pak. Kepastian waktunya itu berapa hari, apa 2 hari, 3 hari. Jadi mustahik ya, customer ini paling nggak suka kalau nggak dapat kepastian. Jadi kalaupun seminggu pun, kalau dipastikan seminggu mereka oke. Dipastikan 2 minggu pun oke, asal mereka punya kepastian kapan, berapa lama, seperti itu. Ya, demikian Pak Amit, mudah-mudahan bisa terjawab. Kemudian Bu Maria, jadi memang ISO yang ada di Basnas ini adalah bentuk komitmen dari top manajemen Basnas untuk menjalankan manajemen yang sesuai, yang excellent, ya, sesuai dengan quality management ya. Jadi adalah komitmen dari top manajemen kita terhadap service excellent itu juga di ISO. Nah, ini bentuknya. Di daerah juga bisa membuat yang lain, misalnya bikin kebijakan. Kebijakan itu kebijakan bahwa tahun 2023 Basnas, Bu Maria dari Basnas mana, Bu? Bu Maria dari Basnas. Oke. Basnas nanti tahun 2023 bikin kebijakan bahwa Basnas Bapak Ibu akan menjalankan service excellent. Nah, itu ada kebijakannya. Kebijakannya adalah bikin service excellent dengan cara ini. Itu bentuk komitmen dan itu perlu dibuat. Bisa ISO, bisa tidak gitu. ISO nanti di areanya Prof Zainul Bahar ya, nanti akan menggulirkan itu, apakah kita pakai ISO atau kita langsung merujuk ke SOP yang dibuat Basnas. Jadi ISO ini, saya mengambil ISO ini adalah semangatnya adalah customer service atau service excellent dalam membangun experience yang baik terhadap customer. Demikian Bu Maria, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian ada Pak Tabrani ya, Prof. Pak Tabrani. Jadi mengenai ISO ini, prinsip ISO itu adalah mengerjakan apa yang kita tulis dalam bentuk SOP, ya kan? Mengerjakan apa yang kita dan menulis apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi sementara ini memang karena ISO itu mahal, jadi kita menggunakan SOP saja dulu. Ya. Karena SOP. Nah, oleh karena itu kita bisa mencontoh kalau sudah ada tadi disebut Basnas yang sudah mendapat ISO. Ya kita lihatlah apa contohnya gitu ya, SOP-nya ya. Kita coba terapkan di daerah kita, di Basnas kita gitu ya. Yang penting ada SOP dan kita melaksanakan, itu sebenarnya intinya di situ gitu ya. Nah, tadi Pak Ruli mengatakan itu dalam konteks services ya, service ini agar excellent. Nah, bagaimana cara kita membuat SOP-nya kan gitu ya. Jadi tergantung kita sih sebenarnya ya, dan sesuai dengan kemampuan kita gitu.
Karena kalau kita buat SOP juga kita nggak mampu melaksanakan, ya berarti juga percuma kan. Jadi kita membuat SOP yang mampu kita laksanakan, ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Nah, jadi saya melihat ISO ini cukup mahal, harus membayar konsultan, nanti harus diaudit lagi, bayar lagi, ya cukup berat lah menurut tempat saya, ya. Tapi kita gunakan SOP aja menurut saya itu sudah memadai. Silakan Pak Tabrani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Salam. Pak Ruling, dari materi ini, kami dari Basnas Kabupaten Sumbawa Barat sudah membuat sebuah SOP baik dari penerimaan, pendistribusian dan sebagainya. Itu menggunakan semua teknik SOP. Kalau semisalnya ada proposal yang masuk melalui MOU, kita ada 2 MOU dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kalau yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan, itu bantuan orang sakit itu 1 hari saja. Pelayanan kita cuma 1 hari. Gitu. Kalau masuknya pagi proposalnya, sore cair deh. Kalau masuknya sore, besok pagi dia direalisasikan. Gitu. Begitu pula dengan kebutuhan dasar. Mustahik, yang kebutuhan sandang pangan itu, yang MOU dari Dinas Sosial. Kalau masuknya pagi, sorenya sudah bisa direalisasikan. Karena kita sudah ada SOP-nya gitu. Kecuali proposal dari kelompok perorangan dan sebagainya yang tidak menggunakan MOU dengan dinas-dinas lain, itu 1 bulan, Pak. Karena kita menunggu proposal itu misalnya 1 bulan berjalan gitu, baru kita realisasikan. Agar tidak SK yang kita buat itu tidak pisah-pisah gitu. Sehingga proposal yang masuk tanggal 1 mungkin realisasinya di tanggal 20 gitu, Pak. Kita harus menunggu dulu. Kalau yang berhubungan dengan MOU dengan dinas-dinas itu cuma 1 hari. Baik. Karena itu sudah ada SOP kita. Kalau lebih dari itu kita akan dikomplain oleh mustahik. Nah, karena itu sudah SOP yang berjalan 1 tahun semenjak periode saya, kita membuat SOP proses baik itu pendistribusian, baik itu penerimaan dan sebagainya. Yang jelas jalur SOP-nya kita pakai. Kita tidak selama ini tidak kita pakai konsultan. Kita hanya mencari formulasi dengan seluruh pimpinan, mengadakan pleno bagaimana SOP pendistribusian, bagaimana SOP penerimaan itu berjalan dengan baik. Seperti itu, Pak. Nah, kalau senyum itu wajar, itu senyum ramah, sopan, santun itu sudah kita terapkan di sini. Karena kita punya resepsionis juga gitu, penerimaan. Kalau nanti didoakan juga itu sudah biasa kita dilaksanakan di sini. Cuman kalau pelayanan yang menggunakan MOU dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan itu cuma 1 hari kita. Baik, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Uli. Ini yang terakhir nih. Terakhir. Ini bagus sekali Pak. Jadi itu makanya perlu kita petakan. Nanti Pak Tabrani dan Bapak Ibu yang lainnya juga petakan dari kuadran. Tadi ada 4 kuadran ya. Kuadran Bapak Ibu ada di level kuadran mana. Kemudian nanti di level servisnya juga ada level mana gitu. Kalau sudah excellent, nah kalau Bapak Ibu nanti simpulannya adalah lembaga kami, Basnas kami sudah excellent nih. Oke. Excellent. Catatannya adalah excellent hari ini belum tentu masih excellent di mata Muzaki 6 bulan lagi gitu. Gitu. Maka harus ada refresh, pembaruan. SOP pun harus ada pembaruan. Karena flow atau mekanisme hari ini oke bagi Muzaki, 6 bulan lagi belum tentu sama. Belum tentu Muzaki puas dengan kondisi itu. Nah, maka perlu ada hari ini kalau udah oke nih Pak Tabrani udah SLA-nya cepat. 1 hari untuk mustahik dan Muzaki sudah dapat doa, dapat ini, dapat senyum. Itu fit sekali hari ini mungkin ya. Udah excellent hari ini, tapi 6 bulan lagi itu mungkin tidak cukup. Maka perlu lagi rapat lagi, duduk lagi pleno, apa nih hal baru apa yang kita lakukan agar akan bikin surprise baru bagi Muzaki kita. Jadi Muzaki itu perlu dibikin kaget-kaget terus Pak, bikin kagum, bikin surprise. Wah, ada Basnasnya Pak Tabrani bikin layanan baru nih. 6 bulan kemudian, wah, Basnasnya Pak Tabrani bikin layanan baru lagi nih. Jadi Muzaki itu merasa, wah, Basnasnya Pak Tabrani selalu memikirkan Muzaki nih. Mereka bekerja memikirkan kami. Jadi mereka pun jadi loyal, mereka pun memberikan value lebih karena Basnasnya Pak Tabrani memberikan value lebih juga bagi Muzaki. Jadi gitu Pak. Jadi saya apresiasi kalau Pak Tabrani sudah sampai ke level ini, tapi segera petakan ulang level ini sebenarnya ada di level mana sebenarnya. Nah setelah itu jangan berpuas diri Pak. Jadi per 3 bulan, per 6 bulan perlu refresh lagi karena sekali lagi excellent hari ini belum tentu excellent di 6 bulan ke depan.
6 bulan depan mungkin Muzaki merasa ini kan udah biasa-biasa aja nih, doa ya 6 bulan yang lalu ya samalah kayak yang lalu, bisa doanya gini nih, atau BSZ-nya seperti ini, atau laporannya seperti ini. Maka perlu senantiasa duduk untuk membuat inovasi baru, layanan-layanan baru yang bisa bikin kagum Muzaki, bikin surprise Muzaki, sehingga Muzaki merasa bahwa ini Amil benar-benar bekerja memikirkan Muzaki, seperti itu, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya berharap dari materi atau kajian ini Bapak Ibu bisa mulai memetakan nih, bikin peta lembaga Bapak Ibu ini ada di peta kuadran mana. Mungkin nanti lihat lagi materinya, ada di kuadran mana nih. Apakah kita kuat di personalnya, apakah kita kuat juga di sisi prosedural, atau kita ada lemah di bagian mana, maka itu jadi pijakan, jadi baseline kita untuk bikin perencanaan untuk perbaikan lembaga kita. Nah, nanti kalau sampai pada kesimpulan bahwa kita ini excellent, maka 6 bulan lagi kita bikin baru lagi, refresh lagi. SOP itu tidak boleh berdiam diri, Pak. Harus ada refresh SOP. Kemarin itu mungkin SLA-nya 3 hari, sekarang ubah dari 3 hari jadi 2 hari. 6 bulan lagi dari 2 hari itu jadi 1 hari gitu. Jadi semakin lama semakin cepat, semakin improve, semakin kita gunakan sistem yang baru, tools yang baru, dan people yang semakin terlatih kompetensi, maka terwujudlah service excellent yang diharapkan oleh customer kita. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Jadi kita nggak boleh berpuas diri, karena pelayanan ini harus terus meningkat dan membuat harapan maupun keinginan dari para muzaki maupun mustahik itu dapat kita terpenuhi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dabrani sudah luar biasa. Kalau MOU itu bisa 1 hari, tapi kalau yang bukan MOU 1 bulan. Nah, bagaimana caranya jangan 1 bulan, jadi 15 hari misalnya. Kalau bisa turun lagi 10 hari misalnya kan gitu. Nah, oleh karena itu ya tadi selain prosedural juga tools-nya gitu ya, sistemnya seperti apa. Baik, saya pikir karena waktu kita cukupkan saja sampai sini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rubli dan Bapak Ibu semuanya yang ikut pada pesan pengajian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ini, karena tanpa Bapak Ibu sekalian tentu pengajian ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan kami mohon maaf pada hal kurang berkenan. Kita tutup saja dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak.